Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas materi teori bilangan elementer yang terakhir sebelum UTS, yakni tentang LCM, Least Common Multiple, ya. Atau bahasa Indonesianya adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, sebenarnya di SD, SMP atau SMA kalian udah tahu. Tapi di sini kita ulangi lagi, tekankan lagi, dan kita bahas lebih mendasar, ya. Oke, definisinya apa? Ini adalah definisi dari KPK itu tadi, ya, atau LCM. Oke. Definisi 1. Oke. Jika X dan Y bilangan bulat, X-nya dan Y-nya tidak boleh bersama-sama bernilai 0, maka kita bisa mendefinisikan LCM. Apa itu LCM? Nanti dulu kita berkenalan dulu dengan CM aja. Oke, jadi ada LCM, ada M. LCM itu adalah least common multiple, ada CM itu common multiple. Kita berkenalan dengan common multiple atau kelipatan persekutuan dulu. Apa itu? Bilangan M dinamakan kelipatan persekutuan atau common multiple dari bilangan Y kalau si M habis bagi X dan si M juga habis dibagi Y. Jadi si M itu bersama-sama habis dibagi X dan Y juga. Gitu ya. Oke, jadi si M ini adalah kelipatan dari X maupun Y. Nah, baru sekarang kita berkenalan dengan LCM. Apa itu LCM? Definisinya adalah M dinamakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, atau bahasa Inggrisnya adalah least common multiple atau LCM, karena kita udah S1 ya, kita pakai istilah yang internasional aja ya, LCM ketimbang KPK ya. Saya ulangi, M dinamakan LCM dari X Y kalau si M ini adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga habis dibagi X, habis dibagi Y, si M-nya. Oke, simbol untuk LCM itu adalah seperti ini. M sama dengan, nah jadi simbol untuk LCM adalah kurung kotak X, Y, ya. Ini bacanya adalah M adalah LCM dari X, Y atau KPK dari X dan Y, gitu ya. Tentu simbol ini mungkin bagi kalian agak ambigu dengan simbol interval mungkin ya. Nah, itu ngebedakannya gimana Pak? Cukup lihat konteks pembicaraannya aja. Jadi kalau konteksnya tentang interval, maka simbol ini adalah interval tertutup. Tapi kalau konteksnya teori bilangan kita, maka simbol ini adalah simbol LCM. Gitu ya. Nah, LCM definisinya tidak hanya terbatas pada dua bilangan. Bisa juga bilangan atau lebih. Contohnya ini. N sama dengan LCM dari X, Y, Z. Maka N ini apa? N ini adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatannya si X maupun si Y maupun si Z. Gitu ya. Oke, kita ke contoh dulu. Meskipun kalian sudah tahu di SD ya, tapi nggak apa-apa kita ulangi. Carilah LCM dari 12 dan 16. Nah, gimana cara mencarinya? Apa tadi LCM? LCM adalah kelipatan dari 12 yang juga kelipatan dari 16 dan yang terkecil. Nah, cara paling awal atau paling sederhana itu adalah kita cek kelipatan 12 siapa aja, kita list ya. Yaitu 12, 4, 3, 6, 4, 8, 60 dan seterusnya ya. Kelipatan 16, 16, 2, 48, 64 dan seterusnya. Ini yang positif maksudnya ya. Nah, dari sini kita cari kelipatan persekutuan terkecilnya siapa? 48. Jadi LCM dari 12 dan 16 adalah 48. Oke, aman? Lanjut, contoh kedua. Kalau diminta mencari LCM dari 25 dan 15, Pak.
ya idem ya, kita cari kelipatan 25 siapa? 25 kelipatan positif maksudnya ya. 25, 50, 75, 100. Sedangkan kelipatan 15, 15, 30, 45, 60, 75, seterusnya. Kita ambil yang bersekutu atau yang sama, kemudian yang paling kecil yaitu 75. Jadi LCM dari 25 dan 15 adalah 75. Satu contoh lagi, Pak, LCM dari negatif 2 dan 3 berapa? Ya nggak masalah. Tapi negatif Pak, di SD nggak dibahas negatif, nggak masalah ya. Ya udah tinggal cari kelipatan min 2 yang positif siapa aja. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. 3, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya ya. Kemudian kita cari yang paling kecil. Paling kecil adalah 6. Oke. Jadi LCM dari negatif 2 dan 3 adalah 6. Aman ya? Lanjut. Sekarang kita masuk ke teorema dasar LCM. Ada beberapa teorema dasar terkait LCM. Ya, yang pertama kita pastikan dulu ya kondisinya. Jadi Y itu harus bilangan bulat, baru kita bisa ngobrol LCM ya. X-nya nggak boleh 0, Y-nya juga nggak boleh 0, baru berlaku teorema-teorema berikut. Yang pertama, teorema pertama, M LCM dari X dan Y jika dan hanya jika M kelipatansi X, M juga kelipatansi Y, dan M harus lebih besar dari 0. Oke. Dan untuk setiap kelipatan persekutuan yang lain dari X dan Y, misal N ya, maka si M ini harus habis membagi si N. Oke. Itu teorema pertama. Teorema kedua, kalau kita diminta untuk mencari LCM dari M kali X dan M kali Y, maka nilainya akan sama dengan M-nya bisa keluar, ya. Jadi hasilnya M kali LCM dari X dan Y. Jadi M-nya bisa keluar. Seakan-akan seperti sifat distributif gitu ya. Oke. Selanjutnya, jika X dan Y, ini lebih khusus ya, adalah bilangan asli, terus GCD-nya sama dengan 1, artinya X dan Y relatif prima, maka kalau kita disuruh mencari LCM dari X dan Y, ya sama dengan X kali Y. Gitu ya, nggak usah di-list lagi. Udah jelas jawabannya X kali Y. Jadi nggak usah nge-list kelipatan X berapa, kelipatan Y berapa, terus ambil yang bersama-sama yang paling kecil. Nggak perlu ya. Lanjut. Nah, yang terakhir, teorema terakhir, ini adalah teorema antara GCD dan LCM. Jadi hubungannya adalah ternyata GCD dari X dan Y kalau kita kalikan dengan LCM dari X dan Y itu sama dengan X kali Y. Nah, ya. Ini adalah hubungan dari FPB dan KPK. Jadi bagi kalian yang dulu mungkin tahu apa itu FPB dan apa itu KPK, tapi sepertinya kalian tidak tahu hubungan keduanya. Inilah hubungannya ya. Sebagian buku mengatakan hubungan kedua ini dengan tulisan yang berbeda ya. Nah, misal seperti ini, sebagian buku nulisnya seperti ini. LCM dari X dan Y itu sama dengan X kali Y per GCD dari X dan Y. Ada yang nulis seperti ini. Sebenarnya sama saja, cuma cara menulis yang berbeda. Ya. Kenapa kok ditulis gini, Pak? Karena lebih ke aplikasinya sih ya. Jadi yang D ini teorema yang aplikatif dalam mencari GCD gitu ya. Contoh, misal saya mau mencari GCD dari 12 dan 16. Oh, sorry, kok GCD? LCM. LCM dari 12 dan 16, Pak. Maka gimana cara mencarinya?
kalau berdasarkan definisi tadi kan ngelis kelipatan 12 siapa, kelipatan 16 siapa, terus cari yang bersama-sama kelipatannya dan cari yang paling kecil gitu toh. Nah, kalau misal tidak mau ngelis bisa pakai cara ini. Ya udah, tinggal berapa LCM 12 dan 16 tinggal kalikan. 12 kali 16 dibagi GCD dari 12 dan 16 ya. GCD dari 12 16 berapa? Masih ingat GCD itu adalah faktor persekutuan yang terbesar ya. Berapa ini faktornya? Paling besar 4 ya. Karena 4 habis membagi 12, 4 habis membagi 16. Ya, itu yang paling besar. Oke. Jadi boleh. Ya udah Pak, kita tinggal hitung secara tradisional ya. Dicoret 4. Ya. Jadi GCD dari 12 dan 16 adalah 12 kali 4. Berapa? 48. Gitu ya. Terus, kalau poin C ini dipakainya di mana, Pak? Nah, dipakai sama, yaitu saat mencari LCM ya. Bunyinya gini. Kalau dua bilangan tersebut relatif prima, maka LCM-nya adalah perkaliannya. Nah, contoh. Kita tahu LCM dari 1000 dan 1001 itu kan sama dengan 1. Karena relatif prima keduanya ya, karena bilangan asli berurutan kan GCD-nya 1. Maka kalau diminta mencari LCM dari 1000 dan 1001 berapa, kita nggak usah ngelis kelipatan masing-masing terus cari yang bersama-sama dan yang terkecil, jangan ya. Kita terapkan ini, ya udah hasilnya adalah ya 1000 kali 1001. Jawabannya adalah 1.000.000. Gitu ya. Poin B, Pak. Aplikasinya buat apa? Kalau ini biasanya dipakai untuk mencari LCM angka yang besar, tapi bisa direduksi menjadi kecil. Ya, contohnya, bisa mencari LCM dari 12.000 dan 16.000 misal. Berapa, Pak? Wah, ini karena bilangan besar, Pak, saya ngelipatkannya sulit. Kita pakai poin B aja ya. Ya udah, kan ini sama-sama memiliki faktor 1000. Jadi 1000-nya keluarin, tinggal 12 dan 16. Udah. Berapa tadi GCD 12 dan 16? 48. 48 kali 1000 jadi 48.000. Gitu ya. Aman ya? Oke. Nah, karena ini teorema, maka minimal kalian harus tahu buktinya ya, atau kalian buktikan sendiri. Oke, di sini saya akan membuktikan salah satu aja, tidak keempat-empatnya. Kalian bisa ngecek di buku, internet, atau manapun referensinya ada gitu ya. Saya mau buktikan yang A, B, C, yang D aja, yang terakhir ya. Saya akan membuktikan yang terakhir karena ini agak menarik ya. Karena merupakan teorema hubungan GCD dan LCM. Oke. Asumsinya A, B, C udah dibuktikan, jadi boleh kita pakai ya. Oke. Kita akan membuktikan ini. GCD dari X kali Y, dari X dan Y dikali LCM dari X dan Y adalah X kali Y. Bukti. Pertama kita misalkan dulu, misal D itu adalah si GCD dari X dan Y. Ya, kita misalkan biar lebih gampang. Maka berdasarkan teorema waktu kita membahas GCD, maka GCD dari X per D dan Y per D sama dengan berapa? Sama dengan 1 dong. Ya, ini ada di salah satu teorema
waktu membahas GCD. Oke, ini berdasarkan teorema. Sudah? Kemudian dengan menggunakan fakta sebelumnya, yaitu poin C ini, kalau GCD-nya 1, maka LCM kedua bilangan tersebut adalah perkaliannya, gitu ya. Ini kan 1, maka LCM dari X per D dan Y per D itu sama dengan perkaliannya, yaitu X per D kali Y per D dong. Sudah? Sehingga kita punya persamaan sekarang, yaitu X per D, GCD X per D dan Y per D, kalau dikalikan dengan GCD LCM X per D dan Y per D, itu sama dengan ini adalah 1, ini adalah perkaliannya X per D dan Y per D. Itu ya. Kemudian kedua ruas kita sama-sama kalikan dengan D kuadrat. D kuadrat. Ya, maka apa yang kita peroleh? Udah, D kuadrat, D-nya bisa coret dengan D yang ini, D1-nya coret dengan D yang ini. Oke. Sedangkan ini juga waktu membahas GCD itu ada teorema bahwa D juga bisa masuk ke dalam ya. Ini jadi ini bisa dicoret dengan ini dan ini. Sedangkan D1-nya bisa kita coret dengan ini dan ini memanfaatkan poin si B. Nah, ini ya. M bisa masuk ke dalam. Jadi itu ya. Konstanta bisa masuk ke dalam. Sehingga udah kita punya GCD dari X dan Y dikali LCM dari X dan Y itu sama dengan X kali Y. Terbukti. Saya lanjut. Terakhir kita mau bahas teorema dasar aritmatika. Teorema ini penting. Setiap orang yang belajar teori bilangan harus tahu teorema ini ya. Bunyi teorema ini adalah ini. Setiap bilangan asli yang lebih besar dari 1, misal 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu selalu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima berpangkat yang berbeda. Pasti itu. Contoh, kalau 10, Pak, ini bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Jadi 2-nya prima berpangkat, 5 prima berpangkat. Gitu ya. 20, Pak. 20 berarti 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Dengan kata lain, setiap n yang lebih besar dari 1 bilangan asli, n selalu dapat dinyatakan dalam bentuk prima 1 pangkat E1, prima 2 pangkat E2, prima 3 pangkat E3, dan seterusnya sampai prima n pangkat En. Selalu bisa, ya. Yo, kalau 60 jadi apa? Ini kalau di SD bisa pakai faktor pohon faktor ya. 30, 2, 15, 3, 5. Jadi bentuk prima berpangkatnya adalah, perkalian prima berpangkatnya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Dan inilah yang disebut faktorisasi prima. Ya, kalau di SD dulu kalian dikasih tahu sama gurunya, anak-anak ubah ke faktorisasi prima gitu ya. Nah, kalian dulu mungkin tidak berpikir apakah semua bilangan pasti bisa dirubah ke faktorisasi prima gitu loh ya. Nah, di sini ditekankan jawabannya adalah iya, semua bilangan asli yang lebih besar dari 1 pasti bisa dinyatakan dalam bentuk faktorisasi prima. Siapa yang ngejamin? Teorema dasar aritmatika. Oke. Nah, gara-gara teorema ini, maka kita bisa mencari LCM dan GCD
tidak harus ngelis, tapi juga bisa menggunakan pohon faktor dan tabel mungkin. Atau bisa juga melalui faktorisasi prima. Ya, caranya adalah, misal saya langsung ke contoh, kalau disuruh mencari GCD dari dua buah bilangan, misal N dan M, berapa GCD-nya atau berapa LCM-nya gitu ya. Maka caranya adalah si N harus ubah ke dalam bentuk faktorisasi prima, yaitu P1 pangkat E1, P2 pangkat E2, dan seterusnya. P3 pangkat E3, Pn pangkat En misal ya. Sedangkan si M juga ubah ke bentuk faktorisasi prima, P1 pangkat D1 misal, P2 pangkat D2, dan seterusnya sampai Pn pangkat Dn. Nah, maka untuk mencari GCD dari N dan M itu adalah, ya udah, kita tulis lagi P1, P2 sampai Pn, tapi kita pilih pangkatnya adalah yang paling kecil, minimal dari E1 dan D1. Sedangkan pangkat P2 kita pilih minimal dari E2 dan D2, terus sampai Pn kita pilih pangkatnya yang terkecil, minimal antara En dan Dn. Sedangkan untuk mencari GCD, LCM, itu sama ya. Tulis lagi bilangannya, tapi pangkatnya kita pilih yang paling besar antara E1 dan E2 untuk pangkatnya si E1 dan D1, Sedangkan P2 itu kita pilih yang paling besar antara E2 dan D2, dan seterusnya sampai Pn kita pilih maksimal dari En dan Dn. Ya. Seperti itu. Contoh 10 tadi ya. 10. Tadi kan 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Sedangkan 20 itu adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Ya, maka kalau kita diminta mencari LCM dari 10 dan 20, itu adalah kita tulis ulang 2 dan 5, tapi kita pilih pangkat yang terbesar yang dimiliki 2, antara 1 dan 2, ya 2. Yang terbesar antara 5 dan 1, ya 5. Sama-sama pangkat 1. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, selesai. Ya. Namun, tugas kalian sekarang adalah ingat teorema dasar aritmatik ini yang ngejamin bahwa setiap bilangan asli lebih besar dari 1 bisa dinyatakan dalam faktorisasi prima, itu harus kalian buktikan. Ya. Clue-nya adalah, Pak, gimana ini cara membuktikannya? Silahkan pakai induksi matematika. Oke, untuk membuktikannya. Induksi matematika. Artinya, buktikan untuk N yang terkecil, benar enggak? N terkecil 2 dong di sini ya, bilangan asli yang terkecil. Oke, kemudian lanjutkan untuk N yang lebih besar dari 2. Cukup sekian ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sampai sini materi untuk UTS.